Oke teman-teman, ya kita sudah sampai pada titik yang ketiga ya terkait dengan pembahasan cash flow statement ya. Nah setelah kita tahu urgensi apa sih pentingnya membahas cash flow statement gitu ya. Nah dan kita sudah tahu aktivitas apa aja yang masuk ke dalam cash flow statement gitu ya. Di sini ada operasional, investasi, sama financing. Kita juga tahu oh selain urgensi cash flow, itu cash flow statement, kita juga tahu oh ternyata ada batasan-batasan yang berkaitan dengan cash flow statement ya. Nah, artinya ketika kita melakukan menganalisis suatu arus kas perusahaan ya kita jangan sampai terjebak ke dalam limitations-nya tersebut. Kita harus mempertimbangkan oh iya apa namanya dalam analisis kita juga harus mempertimbangkan apa aja batasannya gitu ya. Batasan terkait perbedaan laporan keuangan berbasis IFRS maupun US GAAP dan juga berkaitan dengan isu terkait dengan penjualan aset tetap ya, di mana gain-nya tidak masuk ke dalam uh, cash flow from investing activities ya, seperti itu. Karena diasumsikan gain itu sebagai non cash transactions seperti itu ya, sehingga harus dikeluarin dari cash flow statement seperti itu. Nah, sehingga itu menimbulkan bias pada dasarnya ya. Nah, dan kita juga harus berhati-hati oh jangan sampai kita terjebak ke dalam bias tersebut ya. Nah, dari situ berarti kita juga harus tahu pembahasan yang ketiga, ya ini yang mau akan saya coba bahas lebih lanjut ya, bahwa jangan sampai kita menafsirkan bahwa oh oke itu batasan cash flow, berarti kalau gitu jangan pakai cash flow, pakainya income statement aja atau net income yang ada di income statement. Nah, maka kita juga jangan sampai terlalu membabi buta dengan kacamata kuda gitu ya. Nah, seperti ini. Kita harus bijak dalam hal ini bahwa kita harus mengkaitkan antara cash flow dan net income. Ini nggak bisa, oh yang lebih unggul net income, yang lebih unggul cash flow. Nggak bisa kayak gitu. Ya, kita ya jangan sampai, oh pokoknya saya cukup net income aja udah beres. Nggak bisa juga, karena dari situ kita nggak tahu duit cash-nya itu berapa yang dihasilkan dari penjualan kita gitu ya. Jangan-jangan penjualan itu banyaknya credit sales ya, sehingga tertipu nih kita dengan angka gitu ya. Nah, padahal dari 1 miliar penjualan di tahun itu, duit yang dihasilkan atau uang yang diterima mungkin cuma 10 juta gitu ya. Nah, itu kan bisa menjadi masalah. Jangan sampai kita misinterpretation sehingga kita tidak bisa memposisikan bahwa satu sebagai substitut atau sebagai substitusi dari si laporan keuangan yang lainnya. Nggak bisa kayak gitu. Bahwa highly rely on net income terus, itu nggak boleh. Atau kebalikannya, pokoknya cash is the king. Saya pokoknya fanatik buta terhadap cash flow. Nah, itu juga jangan sampai salah kaprah seperti itu ya. Nah, maka kita harus memposisikan ini sebagai komplementer, saling melengkapi satu dengan yang lainnya ya. Nah, di cash flow ada kelemahan, begitu juga di income statement juga ada kelemahan ya. Maka dua-duanya ini harus kita pakai sehingga saling mengisi gitu ya, sehingga informasinya menjadi utuh. Nah, oke, nah bagaimana cara menginterpretasikan kalau gitu Pak, mengkaitkan antara cash flow statement dengan income statement agar kita bisa mendapatkan suatu gambaran yang utuh terkait bisnis perusahaan ya. Contoh simpelnya gampang, net income. Net income-nya misalkan 1 miliar, yakin 1 miliar itu duit semua, ada cuannya gitu. Oh ya cuan nih 1 miliar, yakin ini duit cash-nya berapa gitu ya. Nah, ini kita harus kritis dalam hal ini. Maka kita harus memvalidasi di cash flow statement ya. Karena sekali lagi ya, cash flow itu kan adalah ya net income dikurang actuals-nya. Nah, artinya non cash transactions kalau di cash flow itu harus dibuang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Kita bisa tahu oh kalau gitu dengan melihat sales ya, gross profit sales-nya misalkan 1 miliar gitu ya. Maka duitnya berapa nih yang dihasilkan dari sales? Nah, lihatnya di cash flow statement. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, jadi kesimpulannya kita akan mencoba menginterpretasikan antara cash flow dan net income ya. Nah, pertama kita harus paham bahwa income statement ya pada dasarnya tidak bisa menunjukkan berapa cash yang keluar dan cash yang masuk dari suatu transaksi penjualan. Let's say seperti ini, sales ya. Nah, dari sini berapa duit yang masuk, berapa duit yang keluar gitu ya. Nah, pokoknya udah langsung aja tahu saldo akhirnya aja gitu ya, saldo akhirnya. Jadi cash in sama cash out itu nggak kelihatan ya. Karena yang dilaporkan di akun sales ya itu hanyalah langsung saldo akhirnya, balance-nya berapa ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita juga tidak bisa mengetahui ya efek dari apa namanya
bisnis yang dijalankan perusahaan terhadap si likuiditas sama solvabilitas dari perusahaan tersebut. Artinya apa? Dari sales ini, oh ini positif nih, bagus. Tapi kita nggak tahu bahwa ternyata debt-nya juga gede gitu ya. Nah, jangan sampai si duit yang diperoleh dari sales, misalkan sales 1 miliar ya, ini yang kayak ya berhasil menggenerate cash sebesar let's say 900 juta. Nah, ini kan lumayan bagus berarti kan ya. Artinya ada 100 juta yang dia itu mungkin credit sales atau penjualan secara kredit gitu ya. Nah, jangan sampai ini oh ini bagus nih 900 juta berarti ya duit cash yang diterima dari penjualan. Nah, kita harus aware juga, oh jangan-jangan itu duitnya dipakai untuk bayar utang gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini nggak tercapture di income statement ya. Jadi likuiditas sama solvabilitas tidak tercapture karena yang ada adalah informasi terkait net income aja. Ya, net income itu digunakan untuk apa nggak ketahuan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk mengukur solvabilitas sama likuiditas kita harus mensupply ya si income statement itu dengan laporan cash flow. Kenapa? Karena dari sini dari cash flow statement kita tahu oh dari cash yang diperoleh dari operating activities, investing sama financing ini ketahuan sehingga kita tahu net cash-nya berapa gitu ya. Nah, net cash ini udah pure cash yang dihasilkan oleh perusahaan apa? Cash yang tersedia bagi perusahaan setelah membayar utang, setelah membayar dividen gitu ya. Nah, seperti itu ya. Dan di cash flow statement kita bisa tahu kemana larinya ya duit cash perusahaan ya. Nah, seperti itu. Itu keunggulannya dari cash flow statement ya. Nah, jadi saling melengkapi. Kemudian yang kedua, net income atau income statement juga ya, dia mencatat revenues when earned. Jadi si pendapatan atau income itu dicatat ketika seluruh performance obligations atau seluruh kewajiban perusahaan sudah dibayar ya atau sudah dijalankan gitu ya. Pada saat itulah kita mengakui yang namanya revenue meskipun belum menerima uang cash-nya gitu ya. Nah, dan expense juga demikian, expense diakui ketika dia terjadi. Nah, konsep pengakuan expense ada banyak gitu ya. Ada pengakuan immediate expensing, ada juga dia dialokasikan gitu ya sepanjang masa manfaat dari si aset ya. Contohnya ini depresiasi ya seperti itu. Nah di sini kita nggak tahu berapa profit yang sesungguhnya gitu, berapa duit cash yang dihasilkan dari adanya revenue and expense tersebut ya. Seperti itu. Net income ini udah including cash plus non cash transactions gitu ya. Nah, dari sini kita nggak tahu kalau net income aja yang cash yang dihasilkan berapa sih gitu. Misalkan net income-nya 100 miliar. Oh oke, berarti semuanya apakah dalam bentuk uang cash ada di rekening bank perusahaan atau tidak gitu ya. Nah kita nggak tahu kalau hanya dari income statement saja. Makanya kita harus validasi dengan apa? Dengan si cash flow statement gitu ya. Karena kenapa di cash flow statement kita bisa tahu gitu ya. Dari 100 miliar tadi gitu ya, ini menghasilkan uang cash berapa ya. Kita bisa lihat ke operating activities ya, cash flow from operation gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa tahu gitu ya. Oh, ternyata untuk operasional perusahaan itu dari sales itu ada tergantung metodenya ya. Kalau dia metodenya adalah direct method berarti bisa kita telusuri nih dari sales ini mana yang credit sales gitu ya dikurangi AR ya. Nah, maka ini akan menghasilkan sales cash berbasis kas gitu ya. Sehingga kita bisa tahu oh dari salesnya misalkan gross profitnya adalah 1 triliun 1.000 miliar gitu ya. Nah, kalau yang penjualan secara tunainya berapa gitu. Misalkan di sini 500 miliar. Ya, oh ternyata dari 1.000 miliar sales ternyata yang dia hanya memperoleh duit cashnya sebanyak 500 miliar. Nah, seperti itu. Itulah gunanya cash flow statement untuk bagian operating activities karena dia bisa memberitahu kepada kita oh ternyata ini diperolehnya cuma setengahnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dan dari sini kita bisa tahu juga gitu ya. Ternyata total demand-nya itu total
omsetnya tuh berapa ya, karena kan kalau kita cash flow statement ada yang direct method, ada yang indirect ya. Meskipun indirect, kita nanti akan dikurangi dengan penambahan dari si akun receivables ini gitu ya. Nah, sehingga kita tahu oh ternyata potensi perusahaan ya, meskipun net cash-nya itu dari operasional ada 500 miliar ya, tapi kita bisa tahu bahwa yang masih ada di pelanggan gitu ya belum dibayar sekitar 500 miliar juga. Berarti nanti kemungkinan tahun depan kalau dia berhasil tertagih, let's say 100% tertagih, akan ada tambahan duit cash sebesar 500 miliar di masa yang akan datang. Ya. Dan ingat AR itu kan current asset. Current asset itu artinya akan terkonversi menjadi cash dalam waktu kurang dari 1 tahun gitu ya. Nah, paling tidak setahun depan akan nambah nih 500 miliar ya masuk ke kantongnya perusahaan dalam bentuk duit cash. Nah, seperti itu. Nah, oke, jadi saling melengkapi gitu ya. Nah, dan yang ketiga adalah nah bahwa di income statement itu kan aktual berbasisnya ya. Dan dia tentunya bergantung banget pada estimasi. Nah, dan ini sangat benar. Kenapa? Karena apalagi dengan berlaku PSAK 72. Nah, dengan berlaku PSAK 72 ini sifatnya adalah forward looking. Artinya kita bisa mengestimasi pendapatan yang akan kita peroleh di tahun yang akan datang. Tapi memang estimasi tersebut harus berbasis historical transactions ya, nggak boleh asal ngomong, tapi harus ada bukti yang kuat. Nah, bukti yang kuat itu didukung oleh ya bahwa ini dari data historis sebelumnya ya, sehingga kita bisa berani ngomong bahwa tahun depan akan naik 2% penjualannya gitu ya. Karena rata-rata selama 10 tahun terakhir kita selalu penjualan selalu naik 2% setiap tahun. Nah, jadi tapi ya tetap namanya juga estimasi bisa benar bisa enggak gitu ya. Bisa jadi 10% gitu ya karena mungkin kita adanya pandemic shock gitu ya. Jadi ekonomi kita mulai tumbuh dengan eksponensial karena masyarakat udah lepas dari pandemi akhirnya wah banyak membelanjakan duitnya gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, bisa jadi seperti itu atau bisa jadi juga pandemi terus lanjut ya. Bisa jadi turun berarti penjualannya gitu ya. Nah, namanya juga estimasi bisa naik bisa turun gitu ya. Nah, makanya itulah kelemahan income statement. Nah, makanya kita supply dengan cash flow statement ya. Nah, di sini sebagai validasi untuk memvalidasi benar nggak tuh gitu ya penjualannya misalkan akan naik sebesar apa namanya 2% ya karena dalam apa income statement itu kan dengan berbagai PSAK 72 dia boleh mengestimasi penjualannya di tahun yang akan datang kita akui di tahun sekarang gitu ya. Nah, itu boleh. Nah, di cash flow statement kita apa namanya memvalidasi itu semua gitu loh ya. Bener nggak netralisasi gitu ya. Nah, jadi cash flow from operations juga dia bisa bisa tahu ya apa namanya karena kalau di basisnya IFRS gitu ya, dia juga bisa ini apa namanya jadi interest income gitu ya, sama interest expense itu kan dilaporkan di cash flow from operations gitu ya. Ya, sebagian lah ini yang berkaitan dengan proses bisnis perusahaan yang utama, maka masuknya ke operation gitu. Jadi interest expense atau interest income yang diterima ya masuknya nanti ke cash flow from operating activities ya. Sehingga kita bisa tahu, kita bisa kaitkan bahwa oh ternyata memang si dalam rangka ya mencapai estimasi tersebut ya, ternyata dia minjem duit gitu ya dan dia harus membayar prinsipalnya. Nah, itu masuk bisa kelihatan di cash flow from operating activities-nya. Seperti itu ya. Sehingga di sini kita bisa memproyeksikan berapa short term liquidity sama long term solvency-nya gitu ya. Jadi oh oke berarti estimasi di net income di sales income statement ini bisa terjadi gitu. Karena kenapa? Karena didukung si strategi perusahaan udah berusaha untuk mewujudkan estimasi tersebut gitu ya. Dengan apa? Dengan memperkuat basis kapasitas perusahaan tersebut gitu ya. Ya inventory manajemennya dibenerin gitu ya. Kemudian juga apa namanya credit sales-nya juga diperbanyak gitu ya sehingga ya karena demand sedang tinggi gitu ya mau tidak mau kalau kita menutup diri nggak boleh credit sales gitu ya ya udah kita akan kehilangan opportunity terkait dengan si demand tersebut ya ya udah nggak apa-apa deh lu mau penjualan kredit ya yang penting nanti dilunasin gitu ya. Nah, seperti itu dan kita topang juga semua informasi tersebut di cash flow statement. Nah, itu bisa ketahuan ya. Nah, itulah cara kita menafsirkan ya antara cash flow dan
income statement ya. Jadi saling berkaitan ya. Jangan sampai kita fanatik terhadap cash flow saja atau fanatik terhadap income statement saja ya, seperti itu. Karena memang di income statement apalagi dengan ada PSK 72 maka ya itu forward looking dan highly depend on estimations gitu ya. Which is estimasi tersebut namanya juga perkiraan, bisa benar bisa enggak. Nah, kita konfirmasi, benar nggak tuh perkiraan tersebut akan tercapai? Lihat di cash flow statement-nya, khususnya di bagian operating activities. Tercermin nggak tuh di situ? Ada nggak tuh gitu ya upaya dari perusahaan untuk meningkatkan inventory management-nya? Ada nggak tuh duit yang keluar di cash outflows yang berkaitan dengan inventory management-nya? Nah, silakan lihat di cash flow statement-nya. Nah, kalau terkonfirmasi berarti oke, kemungkinan besar akan tercapai si credit sales tersebut bisa ditagih gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, demikian cara menginterpretasikan, mengkaitkan antara income statement dan cash flow statement. Semoga bisa bermanfaat.